Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kapal dihantam gelombang tinggi, 6 nelayan di Merauke tenggelam. Polda Papua Barat sita puluhan satwa dilindungi dari penyelundup. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Mimika pasang pernak-pernik Imlek di sejumlah ruas jalan kota Mimika. Sebuah kapal nelayan tenggelam di perairan selatan Papua pada Kamis kemarin. 6 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri setelah terombang-ambing di laut selama 5 jam. Kapal yang dinakodai Alexander ini berangkat sejak Kamis pukul 3 dini hari dan bertolak ke Kali Torasi di perbatasan RI dan PNG untuk mencari ikan. Namun baru sekitar 1 jam perjalanan, kabut tebal menyelimuti perairan sehingga jarak pandang menjadi terbatas. Kapal akhirnya menabrak beton mercusuar pertama di muara. Nahkoda kapal berusaha menurunkan jangkar untuk memperbaiki posisi kapal, namun tiba-tiba ombak besar setinggi 4 meter datang menghantam kapal. Dan seketika itu pula kapal terbalik dan tenggelam. Ya, karena kabut jadi saya tidak lihat depan. Oh, kamu nabrak apa tidak? Tidak, karena sedangkan mau tabrak yang lampu tadi dan menghindar tandas. Dihantam gelombang. Iya, tandas jadi saya turunkan jangkar dan hantam gelombang. Dihantam. Polairut Polres Merauke bersama tim SAR langsung ke lokasi untuk melakukan pertolongan. Polairut Polres Merauke sudah mengeluarkan himbauan agar nelayan untuk sementara tidak mencari ikan karena cuaca sedang buruk. Namun masih banyak nelayan yang membandel. Kita menyampaikan himbauan dari BMKG bahwa sejak tanggal 19 Januari hari ini sampai tanggal 29 Januari itu akan terjadi angin kencang, kemudian ombak tinggi, sehingga untuk cuaca laut tidak kondusif. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar, jangan melaut dulu, kita jaga keselamatan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami sudah melakukan patroli, pengecekan di sepanjang pesisir Pantai Lampung 1, dan nanti kami akan ke pantai lain untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Satuan Polisi Air dan Udara Polres Merauke akan terus berpatroli di kawasan pesisir pantai di Merauke. Para nelayan juga diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan BMKG secara berkala. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebuah kapal nelayan Kamis pagi tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter, sekitar 50 meter dari bibir pantai saat parkir. Kapal saat itu sedang tertambat di bibir pantai setelah semalam baru tiba dari menangkap ikan. Hantaman keras ombak menyebabkan kapal terombang-ambing dan akhirnya bagian buritan kapal pecah dan menenggelamkan kapal tersebut. Pemilik kapal mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terseret ombak yang keras disertai angin yang kencang. Nelayan mengatakan sejak Kamis dini hari, angin kencang tiba-tiba datang menyapu kawasan pesisir dan menghantam kapal yang tidak tertambat dengan baik. Oh, itu kenapa memang dihantam apa gelombang? Ombak. Ombak itu? Ya. Apanya yang pecah itu Pak, kapalnya itu? Tidak tahu kalau belum Oh. belum tahu kita karena pecah. Enggak sempat diselamatkan di? Ya, tidak. Sudah habis ombaknya kencang di? Ya, ombak pecah. Tidak bisa dibuka. Nggak bisa disepak lagi Pak ya? Ya, tidak bisa. Tapi masih bisa diperbaiki tidak itu? Bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Hingga saat ini air pasang dan gelombang tinggi masih menerpa perairan selatan Papua. Selama 3 minggu terakhir, nelayan di Merauke tidak bisa melaut mencari ikan akibat cuaca buruk. Namun beberapa hari terakhir cuaca bersahabat, sebagian mencoba memberanikan diri mencari ikan, namun cuaca buruk kembali terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kepolisian Resort Nabire mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di Fakultas Fisip Universitas Wiyata Mandala Nabire. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi memastikan penyebab kebakaran disebabkan korsleting listrik yang terjadi di ruang fotokopi. Selain itu, dari hasil pendataan seluruh ruangan di Fakultas Fisip Universitas Wiyata Mandala Nabire yang terdiri dari 1 ruangan kantor dan 12 ruang kelas ludes terbakar karena bangunan masih semi permanen. Yang diduga berasal dari bangunan kantor Fisip bagian atas yang bersebelahan dengan tempat fotokopi atau kantin yang berada di paling ujung bagian barat dari bangunan Fisip tersebut. Hasil olah TKP dari Reskrim Polres Nabire diduga kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek dan api cepat menyebar karena bangunan Fisip USBI yang tersebut merupakan bangunan semi permanen. Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire terbakar Rabu lalu. Api dengan cepat membesar dan membakar 13 ruangan, yakni 1 ruangan kantor Fisip dan 12 ruangan studi. 2 jam api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 1 mobil water cannon milik Polda Nabire dikerahkan untuk membantu warga memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Arthur melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia kendaraan di Jalan Hasanuddin, Mimika, Papua Tengah. Polisi menjaring ratusan mobil dan sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan dan melanggar aturan lalu lintas. Bahkan sebagian kendaraan diketahui memiliki TNKB palsu. Kasat Lantas Polres Mimika mengatakan banyaknya kendaraan yang terjaring dalam razia ini disebabkan tingkat kesadaran yang rendah dalam berkendara serta mematuhi aturan berlalu lintas. Dari hasil giat sweeping atau 21, kita temukan beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak dilengkapi oleh surat-surat dan pengendaranya kebanyakan tidak memiliki SIM, serta banyak kendaraan yang menggunakan TNKB palsu. Seperti contoh ada TNKB yang masih bukan TNKB, maksud kami PCKB yang masih plat putih artinya kendaraan baru, tapi dari luar dari wilayah Sulawesi. Itu yang kami amankan sementara untuk mencari tahu kenapa bisa kendaraan tersebut sampai ke Papua. Ini masih plat putih atau PCKB. Kalau yang plat luar yang masih PCKB 1, tapi ada beberapa unit yang menggunakan TNKB palsu. TNKB palsu artinya dia membuat sendiri. Dari situ kami mencurigai kemungkinannya berarti kita masih selidiki apakah itu kendaraan bodong atau bagaimana, kita masih selidiki dan kita sudah amankan. Kasat Lantas menghimbau masyarakat agar mematuhi lalu lintas dan khususnya orang tua agar menasihati dan melarang anak-anak mereka untuk mengendarai sepeda motor bila belum mencukupi umur. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.